Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hukum nadar? Yang mungkin di antara kita pernah melakukan, dan mungkin saat ini kalau ada yang pernah nadar dan belum dilakukan. Ini penting kita ketahui. Jadi nadar menika sebelum diucapkan niku hukumnya makruh. Sebelum dilafatkan, nadar niku hukumnya apa? Makruh. Oleh karena itu sebisa mungkin kita menghindari nadar, gak usah nadar kalau belum terlanjur atau baru ada di dalam hati, baru niat dalam hati atau baru rencana, maka kalau bisa dibatalkan saja. Karena nadar menika sebelum diucapkan hukumnya apa? Makruh. Makruh niku dibenci, sebisa mungkin ditinggalkan kalau belum diucapkan. Ya. Kenapa makruh jamaah sekalian? Kenapa nadar niku hukum asalnya sebelum diucapkan makruh? Karena ngeten. Orang bernadar itu dia dalam kondisi mempersyaratkan sesuatu kepada Allah sampai dia itu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ngeten. Seorang bernadar menika untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk melakukan ketaatan, dia mempersyaratkan sesuatu, permintaan atau keinginan agar diberikan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan enten seseorang sing mau sedekah. Sedekah memberi sedekah kepada 100 orang anak yatim. Tapi dinadarkan. Tapi dia meminta sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya diterima jadi PNS atau saya jadi menang pilihan bupati atau jadi gubernur, saya akan memberi santunan kepada 100 orang anak yatim. Dan ini kan memberi santunan itu termasuk bentuk sedekah. Sedekah itu termasuk amal ketaatan, amal soleh. Cuma orang yang nadar ini kan untuk sedekah dia minta imbalan sebenarnya, minta imbalan dari Allah Subhanahu wa taala berupa tadi diterima jadi PNS atau menang pilihan bupati atau jadi gubernur atau mungkin yang lain. Jadi seakan-akan ini seorang yang bernadar itu dia melakukan amal soleh tapi meminta imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang itu nanti permintaannya tidak dikabulkan oleh Allah, dia tidak jadi beramal soleh karena kan meminta imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau bersabda tentang masalah nadar ini. Beliau mengatakan innahu la yazid syai'an wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Nadar itu tidak akan bisa menolak sesuatu pun. Artinya apa? Misalnya enten seseorang yang sakit terus nadar, kalau saya sembuh saya akan sedekah 1 ekor sapi. Sebenarnya sedekah niku tidak akan mempengaruhi takdir Allah. Kalau orang ini mati ya mati, walaupun mau sedekah 1 ekor sapi atau bahkan 100 ekor sapi tidak akan membuat kematian itu kemudian diundur. Kalau memang jadwalnya sudah memang harus meninggal. Tapi kalau memang jadwalnya memang belum mati, belum meninggal, tidak sedekah juga ya belum mati juga. Jadi sebenarnya nadar itu kata Nabi la yaruddu syai'a. Nadar niku tidak bisa menolak sesuatu, mau menolak kematian, mau menolak sakit, mau menolak apapun itu tidak bisa sebenarnya bagus kan. Sebenarnya sama saja mau kita nadar atau tidak niku sebenarnya sama. Tidak bisa menolak sesuatu pun dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil, dan nadar itu hanyalah yustakhraju bihi minal bakhil,
sesuatu yang keluar, ya, dikeluarkan dari seorang yang pelit. Jadi sebenarnya nadar niku karena pelit, karena dia niku beramal soleh, melakukan ketaatan, tapi minta imbalan sebenarnya, tidak free, ya, mboten free, mboten bener-bener murni, tapi minta imbalan dari Allah. Saya mau baca Quran 30 juz dalam sehari, nadar, saya nadar misalkan mau baca Quran 30 juz dalam sehari, tapi ya kalau misalkan pencapaian perusahaan saya itu bisa tercapai, target pemasukan perusahaan saya tercapai, saya nadar mau baca Quran 30 juz sehari. Nah ini kan apa? Dia mau baca Quran, ini kan amal soleh, mendekatkan diri pada Allah, tapi digantungkan kepada apa? Capaian target pemasukan perusahaan yang dia miliki. Karena tadi Nabi Muhammad SAW mengatakan wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebisa mungkin kalau nazar itu belum diucapkan, belum dilafatkan, lebih baik kita menghindari nazar, karena niku hukumnya makruh. Makruh niku bukan haram juga. Jadi kalau enten sing bernazar, ya tidak masalah, bukan haram Pak. Makruh itu bukan haram, boleh-boleh saja kita bernazar, ya, tapi kalau menghindari itu lebih baik kalau belum terlanjur terucapkan. Karena nazar niku syaratnya harus terucapkan, nek masih dalam hati belum punya ketentuan hukum. Kalau baru diangan-angan niku belum keluar hukum, belum ada hukum. Tapi nek sudah dilafatkan itu sudah ada hukumnya. Nazar niku harus ditunaikan. Nah, makanya para ulama mengatakan nazar itu sebelum dilafatkan hukumnya makruh, tapi kalau sudah diucapkan, dilafatkan hukumnya menjadi wajib. Paham ya? Sampeyan belum bernazar niku makruh, belum diucapkan niku makruh, baru angen-angen, baru rencana makruh kalau nanti dilakukan. Tapi kalau sudah diucapkan menjadi wajib. Niku hukum fikih yang paling unik. Ini salah satu masalah nazar, Pak. Tidak ada yang seperti ini kecuali hukum nazar. Jadi sebelum dilakukan makruh, tapi kalau sudah dilakukan menjadi wajib, itu cuma ada di nazar. Yang lainnya bukan enten. Sedekah niku sebelumnya makruh tidak ada. Atau berkorban sebelumnya makruh, ketika sudah diucapkan jadi wajib tidak ada. Niku cuma ada di napa? Di nazar. Nazar niku sebelum dilafatkan hukumnya makruh, tapi sudah diucapkan menjadi wajib, harus ditunaikan. Karena nazar niku termasuk jenis sebenarnya hakikatnya hutang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Kalau pulau panjenengan bisa menghindari nazar, tidak usah nazar, okay? Cukup angan-angan mawon, jangan dilafatkan. Terus nanti kalaupun pengen sodakoh, pengen melakukan hal taat, karena sesuatu yang menimpa kita diberi kenikmatan oleh Allah, direncanakan saja sebagai bentuk ketaatan, jangan dinadarkan. Saya misalnya berencana ngeten, misalkan kalau anak saya diterima menjadi ini, misalkan gitu, atau diterima bekerja di perusahaan ini, saya punya rencana pengen sedekah. Nah, itu mboten nadar. Niku mboten nadar, baru rencana. Jadi memang nadar itu harus disampaikan secara tegas. Saya nadar, baru nanti jadi wajib. Tapi nek tadi itu baru rencana sebagai bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Anak saya dapat diterima di satu tempat, harapan dia, saya senang sebagai orang tua, kemudian kita mensyukuri nikmat itu dengan sedekah. Tapi tidak nadar, yaitu tidak wajib. Kalau sudah ngomong nadar, itu menjadi wajib.